Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penjual kopinya bukan. Penjual kopi ya, teh. Jatah. Itu di film apa dong? Ada. Ibu, teh bu. Hangat. Hangat. Kameramen. Udah. Ada ya? Kameramen juga ada. Ada bentar ya, Pak. Ini ngopi yang punya wilayah nih yang ngopi nih. Yang pegang wilayah. Assalamualaikum. Woi, nyamar nih. Nyamar. Kopi. Oh, ada abang Sadin tuh. Guys, Pintel nih yang pegang beceng nih. kopi. Kopi teh apa nih? Teh, ini teh. Ini. Ya, kopi teh. Ini. Ya, ini mama. Teh, Pak, sini teh. Yang masih muda-muda kuat dengan angkat tersebut. Masuk ke dalam Bu, Pak. Tahu aja Bu Haji. Ini lagi kalau apa juga. Yang disobek kapan tadi? Infak sedekah. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kami pengurus Masjid Arif Rahman Hakim akan menyumbangkan semuanya ke saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara dan di Aceh. Sekali lagi, infak sedekah Bapak Ibu sekalian hari ini insya Allah kami akan sumbangkan semuanya untuk saudara-saudara kita yang kena musibah. Acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Perkonas yang kami muliakan, sebelum kami membaca susunan acara kajian pada subuh kali ini, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Sapiru Ahfaz SAG yang berkenan hadir pada acara tasawuf kali ini. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pengurus Perbanas dan pengurus BNI Bulan Sari yang berkenan hadir pada acara tasawuf kali ini. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ketua DKM Masjid dan Musyawarah Makassar, ketua RT RW, LMK, seluruh tamu undangan, jemaah Perkomas yang berkenan hadir pada acara kajian subuh keliling bertempat di Masjid Arif Rahman Hakim RW 2 Makassar. Semoga niat dan langkah Bapak Ibu sekalian diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wa dunia wal akhirah.
Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah berkemas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara tersebut subuh kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Nabi. Yang ketiga, sambutan Ketua DKM Masjid Arif Rahman Hakim. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua DKM ARH Bapak Maskur. Sambutan Ketua Umum Forkomas dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Rawi. Dan selanjutnya tausiah sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Saturi Anfas SAG dengan tema ampunan Allah yang sangat luas bagi pendosa. Acara yang terakhir penutup dan drama tamat. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Nabi. Kepada Ananda falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DKM Masjid Arif Rahman Hakim. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Ketua DKM Bapak Maskur. Kepada Bapak Maskur, falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Satiri Ahfaz SAG, yang terhormat Pembina Forkomas Bapak Budi dan Bapak Akif Saiman, nanti disebut Pak, tenang. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Toto yang sudah tidak asing bagi kita semua, semoga selalu sehat. Ketua Dewan Masjid Jakarta Timur Bapak Haji Tobri, Kecamatan, mohon maaf Pak, masih pagi Pak, sarapan. Ketua Forkomas Bapak Buya Purnama Surya, saya tambahin Buya Pak, biar keren. Kemudian Ketua DKM beserta jemaahnya. Kemudian yang kami hormati pula ibu-ibu muslimah Forkomas. Ada, alhamdulillah. Yang saya hormati ketua dan pengurus RT, RW, LMK, dan ibu-ibu tercinta kita, ibu-ibu PKK. Kemudian yang terakhir jemaah Arif Rahman Rohimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian bulanan Forkomas. Dua kali, nanti kalau 3 kali suruh turun Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang sekaligus terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Ketua Forkomas sebagai penyelenggara Kasuri. Terima kasih ibu-ibu majelis taklim yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Yang terakhir ini sangat penting, terima kasih donatur yang sudah menstratur dana sehingga acara pagi ini dapat terselenggara. Tentunya selain hal di atas juga kami menggarisbawahi lagi, kami informasikan sekali lagi bahwa sunduk yang kami edarkan pagi ini akan kami sumbangkan kepada bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumut. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami juga mohon maaf bila ada kekurangan di dalam pelaksanaan pengajian ini. Kalau Bapak Ibu kemarin hadir di Al-Mulisin, alhamdulillah bubuknya banyak, bertebaran makanan banyak sampai bingung mau makan apa. Pagi ini sudah kita ringkas di dalam plastik. Kita ada 2 bubuk, bukan isinya makanan tapi isinya satpam. Di sana sama. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kemarin ramai dan meriah karena ada wali kota, ada camat, ada lurah. Hari ini yang ada ketua RW. Nanti sambutannya juga diwakilkan. Nanti kalau nggak salah Forkomas juga diwakilkan ya Pak ya. Arif Rahman Habib, ketuanya Pak Yus lebih sibuk di luar, Pak Maskur nanti harus menyambut, jadi saya mendapat penugasan untuk nyambut. Barangkali itu aja sambutan kami, nggak perlu kami perpanjang, nanti bisa kemana-mana. Makan kerang di Pangandaran. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkomas dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ahmad Yani kepada Bapak Pendeta Fadl Mashura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, pemilik seluruh alam semesta. Dan juga tidak lupa kita selalu haturkan, sampaikan salam dan hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Muhtaram kita Bapak Ki Haji M. Satiri Afas SAG, terima kasih Pak Dr. Hadi. Yang terhormat Lurah Malakasari atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DMI Durian Sawit Bapak Haji Tobi, yang terhormat Ketua DMI Malakasari Bapak Haji Eman Sulaiman, yang terhormat Ketua RW 02 Baju Masjid dan seluruh RW yang ada di lingkungan Forkomas. Yang berikutnya yang terhormat Ketua Umum Forkomas Bapak Haji Purnama Surya, yang malam ini subuh hari ini dibaikan menjadi Buya. Jadi Buya Haji Purnama Surya. Yang terhormat Ketua DKM Arif Rahman Hakim Bapak Yus Damed. Yang terhormat Ketua DKM Semalakasari. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Semalakasari. Dan yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Kajian Subuh Keliling Forkomas pada pagi hari ini. Izinkan Bapak Ibu, saya mewakili Ketua Umum Forkomas menyampaikan beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, hasil sedekah jemaah Kasuri Forkomas di Masjid Al-Muhlisin terkumpul sebesar Rp12.806.000 dan alhamdulillah telah disalurkan ke korban bencana di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nangro Aceh Darussalam melalui EKL, melalui Bapak Ustadz Bahtiar Nasir. Berikutnya alhamdulillahirrahmanirrahim, saat wali kota hadir di Al-Muhlisin, beliau juga menyumbang kepada Forkomas sebesar Rp 5 juta. Alhamdulillah. Dan juga beliau Pak Wali Kota juga mensupport penuh kehadiran penceramah kita saat itu, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Berikutnya kami sampaikan, karena kita sebentar lagi ada khataman Quran ke-5, Bapak Ibu, mohon dukungan dari para ketua DKM dalam pelaksanaan khatam Quran yang ke-5 yang insya Allah akan dilaksanakan pada 8 Maret 2026. Juga dalam kesempatan ini juga kami mohon dukungan dari seluruh jamaah Kasuri Forkomas. Doa dan dukungannya kami harapkan sehingga khatam Quran ke-5 dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan sukses. Berikutnya, Bapak Ibu, mengingat Indonesia hari ini dan ke depan mungkin banyak musibah yang melanda kita semua, kami dari Forkomas memohon dan menyarankan agar
Jumat di tiap masjid anggota Forkomas diselipkan doa keselamatan untuk bangsa Indonesia agar kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan musibah. Terakhir, Forkomas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DKM Arif Rahman Hakim atas penyediaan tempat dan seluruh fasilitasnya. Dan terakhir kami sampaikan lagi, insya Allah Bapak Ibu, Forkomas akan datang, yaitu Kasuling Forkomas Sabtu depan 20 Desember 2025 akan diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah Jalan D55 Blok 6 RW 5 Kelurahan Malakasari dengan penceramah Profesor Dr. Haji Ahmad Jain Sanoto, Magister Pendidikan Islam MA, dengan tema kenangan hidup dalam Al-Quran dan psikologi. Sekian, mudah-mudahan kita semua dapat hadir pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Satiri Ahfaz SAG. Kepada beliau waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ketua DMI Duren Sawit yang terhormat Kiai Haji Robri Hasan Mata Allah Bituri Hayati, amin. Ketua Forkomas yang sedang di luar kota, apa di mana? Oh iya, soalnya diwakilin Pak Muhammad Ahmad ya, kita dengan beliau ya. Yang mudah-mudahan dipanjangkan umur. Yang sedang sakit nih Pak Leman ya Pak Leman ini sohib saya, dan Pak Jordan yang undang malah nggak datang. Pak Jordan, kita doain semoga sehat walafiat. DKM Masjid Arif Rahman, mana di orangnya tadi? Tuh, iya soalnya diwakilin juga tadi tuh. Pak RW ya Pak? Pak RW ya, terima kasih. Tadi saya datang dari rumah jam 3 subuh sampai sini 3 seperempat dari Romangon. Saya biasa begitu kalau kuliah subuh lebih awal supaya ngecek DKM-nya. Dikunci lah masjidnya gitu masjidnya. Soalnya kebanyakan saya datang subuh tuh dikunci Pak. Tapi alhamdulillah tadi Masya Allah udah banyak yang kerja tuh, nyusun bangku, nyusun karpet. Masuklah ke sini, nengok pada prasmanan, semangat saya. Prasmanan itu tadi kedua itu prasmanan, tapi kan bukan punya saya. Nah, sholatlah saya tahajud, fajar segala macam di sini sampai baca Quran habis 1 juz pas tuh. Nunggu jamaah datang. Saya selalu begitu Pak, membiasakan kalau ustaz membiasakan duluan datang, betul nggak? Jangan ustaz tuh manja, banyak disambut, jangan datang duluan. Biar ngetes DKM-nya bener nggak di masjid nih. Alhamdulillah masjid ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad. Yang saya bikin kaget, kok nih masjid mirip tetangga saya, Profesor Arif Rahman, tetangga saya Pak. Satu RW beda RT di Romangon. Betul, ini namanya sama, Arif Rahman. Cuma ini kan dulu mahasiswa yang ikut Tritura, 3 tuntutan rakyat di Salemba. Kalau ono kan temannya beliau nih di lab school, kepala sekolah lab school ini, beliau stafnya dulu ya Pak Tobri ya. Alhamdulillah beliau sekarang masih sehat, beliau usia sudah 85 tahun. Amin ya Rabbal. Jangan rahmati Allah.
kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah. Alhamdulillah nggak hujan nih Pak, cerah. Ini berkat doa para jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, yang mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Pak Jordan telepon saya ditanya, Ustaz judulnya apa? Saya mikir apaan judulnya ya? Keingetan peristiwa banjir bandang Sumatera, Sibolga, Medan dan Aceh. Maka saya simpulkan dari semuanya adalah ampunan Allah. Jadi memang manusia ketika dikasih musibah suruh banyak minta ampun. Ini kisah nyata. Kisah nyata ini belum lama nih. Ini Pak John tahu lah beliau nih. Ada relawan dari Muhammadiyah. Saya punya teman nih, Ustaz. Kesana lah dia mau bantuan nih. Dicari-cari, masuklah waktu Jumat di masjid di sekitar Aceh. Tapi ini oknum ya Pak, oknum. Jadi bukan warga Aceh. Oknum pokoknya gitu. Ketika saat dikumandangkan azan Jumat, itu masjid, maaf, padahal tuh banyak yang ngungsi itu di luar itu yang sholat pendatang semua, padahal masuk waktu Jumat. Teman saya khutbah, nangis dia. Kenapa? Maaf nih, saya bukan mendiskriminasikan. Orang Islam yang kena musibah di masjid itu nggak ada yang sholat. Nah ini makanya saya masuk judulnya tadi, apa judulnya? Ampun. Dan itu terjadi Pak, nyata, bukan gosip, ini nyata. Kata teman saya, Ustaz ya Allah, nangis saya. Kenapa? Saya khutbah tapi sedih. Kenapa? Apa yang mau dikhutbahin? Lah orang Islamnya pada tiduran, nggak mau sholat Jumat tuh Pak. Laki-laki sehat normal, kecuali bencong dah ya. Ini kan laki-laki. Ibu lihat Bu, ibu wajib nggak sholat Jumat? Laki-laki normal. Maksudnya gini loh, kita udah kena musibah nih, diuji oleh Allah. Ketika masuk waktu Jumat, sholat wajar nggak? Wajar. Ini malah nggak sholat, pantas aja. Kalau Allah kasih musibah terus, betul nggak? Bu, nangis saya, nangis ya Allah, kok ada yang begitu ya? Udah tahu masuk Jumat, cepet dong wudhu, pakai pakaian bersih, lagi ngungsi nih, masuk masjid lah, dengerin khotib tuh. Itu nih kagak. Ya Allah, asik-asik rokok, kopi ya. Bagaimana Tuhan gak marah? La haula wala quwata. Itu kalau kata bahasa kita Pak, ngeledek. Betul gak ngeledek? Tahu kan ngeledek? Ngeledek. Padahal ayat dijelaskan ya, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-Jumu'ah. Hai orang yang beriman, apabila diseru hari Jumat, fas'au, tinggalkan semua aktivitas. Ngopi tinggalin dulu, udut tinggalin dulu, dagang tinggalin dulu, ila zikrillah, kembali mengingat Allah. Ya timbang sebentar, berapa menit sih Jumat? Paling setengah jam, betul nggak Pak? Tapi tergantung khotibnya, jadi juga 1 jam. Makanya dari khotib jangan malam-malam Pak, pendek aja, setuju nggak? Khotib kadang-kadang kayak proklamator, ceramah ngalor hidup 1 jam. Akhirnya tuh jamaah pada nggak tahu kenapa, lapar. Kan jam 12 jam apa itu? Jamaah. Saya sekalipun bertanya Pak John, teman saya, sekalipun Pak Jumat nggak pernah 20 menit, 15 menit. Soalnya sama aja amplopnya Pak. Jadi Pak John yang ngajarin beli itu, udah yang beli. Mau lama mau cepet, sama amplopnya mendingan cepetin. Betulnya Pak Tobri, dulu pengalaman itu. Ya mendingan cepet, aja sama seneng bener ya. Besok diundang lagi tuh, usah itu cepet diundang lagi tuh. Alhamdulillah kita kumpul silaturahim dalam rangka ngaji. Apa sih balasan orang ngaji? Kata Rasulullah hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang
semangat mencari jalan untuk ngaji, Allah mudahkan jalannya baginya ke surga. Amin ya rabbal. Berarti orang-orang yang pagi ini datang calon surga. Cuma syaratnya masuk surga harus mati dulu. Mau nggak mau mati dulu? Surga pengen mati nggak mau, gimana coba? Kembali ke judul ampunan, bahasa Arabnya maghfirah. Jadi besok orang masuk surga ada dua cara. Allah sediakan dua kunci untuk membuka pintu surga. Bagi orang yang nggak pernah berbuat dosa seperti para nabi, para aulia, para syuhada, ini kan dosanya hampir nggak ada. Kuncinya cuma satu, rahmah, kasih sayang Allah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, itu jelas. Nah, potongan kita ini, potongan saya, kita nih zaman dulu bandel nih, betul nggak? Terutama yang laki nih, yang masa-masa pacaran anak orang di empat dulu nih, gitu. Ini tuh muka-muka zaman dulu nih, tuh, yang masih kecil suka nyolong mangga orang, betul nggak? Kadang-kadang nih tengah malam tahun baru, ayam orang diindah. Dulu, betul nggak mau? Dulu yang suka nyolong dompet suaminya, no. Sama tuh, ini potongan kita nih. Tidak dengan rahmat Allah, tapi dengan maghfirah. Apa maghfirah? Ampun. Itu kuncinya. Apa syaratnya Ustaz? 3 syaratnya. 1, illa man taba, kecuali dia taubat, wa amana, beriman lagi, wa amila salihah, lalu berbuat baik. Surat Al-Furqan ayat 70. Tadi kalau kita udah baca tuh Ali Imran 133 sampai 135. Apa bunyinya? Wasari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Apa Pak arti sari'u? Cepetan, segera mencari ampunan Tuhanmu dan surga. Ingat tadi saya bilang, kunci surga ada 2, ada rahmah dan maghfirah. Makanya habis kata maghfirah ada kata jannah. Apa jannah? Surga. Betul itu ayatnya. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nggak bakal bisa masuk surga kalau orang nggak bertakwa. Lawannya takwa apa? Kufur, kafir, kufar, sama. Surga itu bisa masuk untuk orang-orang yang suci, bersih dari dosa. Makanya kita bersyukur kalau dipanggil orang bertakwa, pasti masuk surga. Sementara mereka orang-orang yang tidak bertakwa, alias kufur, alias kufar, sulit. Bisa dia masuk asalkan taubatan nasuh. Surat 66 ayat 8. Ada yang hafal nggak? Gocap nih gua kasih nih. Benar. Surat 66 ayat 8. Ini gua siapin gocap. Apa yang hafal? Jangan lihat apa ya? Ada yang bisa? Udah nggak ada. Nih bunyinya nih, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan. Ujungnya doang apa? Nasuha gitu. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang tadi saya bilang, agar supaya Tuhanmu menghapus segala dosa dan kesalahanmu, dan setelah itu Allah masukkan kamu ke dalam surga itu. Makanya banyak taubat Pak. Dosa kita udah begitu banyak Pak ini. Betul nggak Pak? Masa banjir isinya kayu Pak? Ya, banjir isinya gelondongan kayu coba.
Ada pejabat bilang, oh itu kayu rokok dari hutan. Apa orang ada stikernya? Masa kayu ada barcode-nya? Ada bekas gergaji? Ya bohong lagi. Aduh, kuplek emang kan. Orang banyak bohong sekarang pejabat, betul nggak? Ya takut dosa apa itu? Nah, dulu udah kasus masalah Pertamax, batonya Pertalite. Nah, sekarang ada lagi ini gelondongan kayu udah jelas bekas gergaji, gulangnya gugur, salah. Tuh, snack dimakan tuh. Bu, udah habis snacknya. Doyan aman bu. Ya Allah, makanya saya kasih judul ini kan akhir tahun. Selalu setiap bulan Desember ada aja musibah. Ingat, Desember selalu tuh. Tsunami Desember, tsunami Palu Desember, Gunung Merapi Jogja Desember. Ini kemarin gunung apa tuh? Yang di Jawa Timur, Semeru. Masya Allah. Alhamdulillah nih Jakarta, terutama Bumi Malaka, kenapa? Banyak yang pada sholat subuh berjamaah. Amin ya Allah. Jangan ditinggalin tuh subuh berjamaah. Tapi jangan karena makanan. Masjid sono rendang, datang. Masjid ini snack, datang, jangan. Ngaji karena apalagi pakai plastik tuh, waduh. Bilangnya apa tuh dapat? Alhamdulillah dapat 2 jasmani rohani. Kalau bapak ibu mati hari ini masuk surga. Ya udah kita berdoa, semoga ada helikopter nyungsep. Tapi saya udah pulang, bapak nih yang begitu belum, nah soal enggak betul. Kan mati syaratnya. Nah, tobat yang disuruh oleh Allah itu dengan sungguh-sungguh. Makanya tobat nggak boleh main-main, bu. Ada tobat tapi maksiat. Ada nggak? Banyak. Saya bercerita nih kasus nyata juga nih. 3 bulan lalu saya ngisi pengajian di Masjid Al-Ikhlas Rawa Badak, Jalan Janur Kuning. Lagi mau ngisi maghrib kan, masih saya datang setengah 6 sampai baca Quran dapat 1 juz. Datang tuh hati-hati, umur 82 lah. Sebentar saya mau ngomong, nengok saya, hati-hati ya, apa pak? Saya ini mantan pensiunan Pelindo. Apa Pelindo? Pelabuhan, betul, pintar dia. Hati-hati. Ini ditanya tak? Apa kata dia? Ustaz, saya ingin tobat baru 10 tahun. Berarti umur berapa dia tobat? 70, betul pak. Ya. 75. Karena kenapa 5 ini? Kenapa pak? Saya tuh merasa putus asa karena kemungkinan Tuhan nggak ngampuni dosa saya. Kenapa? Dosa saya banyak pak Ustaz. Namanya pelabuhan pak, maaf ya, pelabuhan ya, kan tahu kan pelabuhan? Mabok nggak pernah berhenti, khamar di kapal itu. Ini ceritanya atau bukan? Ini cerita bener ini. Saya kasih sebut namanya lah. Yang namanya mabok tak tiap malam. Apa aja saya minum dah, Manson, bir hitam, bir putih, wine, kopi miring. Kalau bapak paling AO, bapak mah anggur obat. Kalau itu bapak tuh kelasnya tuh, dia namanya pelabuhan buat minum bir mah. Ntar kalau udah minum pak, di kapal itu kan sudah siapin perempuan. Ini hati-hati ceritanya bertanya nih. Itu yang namanya gituan kan tiap malam. Dan saya nggak ingat Tuhan, saya Islam. Baru setelah saya pensiun usia 60, ingat saya Tuhan. Nah begitulah manusia. Pertanyaan dia, Ustaz, apakah dosa saya diampunin? Saya jawab langsung, diampunin pak. Langsung kaget dia. Apa syaratnya? 3. 1, taubatan nasuh. 2, murnikan iman. 3, terus berbuat amal saleh. Surga. Bisa Ustaz kasih contoh? Saya kasih contoh.
ada salah satu peristiwa perang Uhud. Bapak tahu perang Uhud? Di mana tahunya? Bapaknya belum hidup. Ketika perang Uhud, ada salah seorang paman Rasulullah, namanya Hamzah, betul. Disebutnya Asadus Sokhrah, singa padang pasir. Karena orang Mekah kalau nggak muka dia kabur, Pak. Sama kayak Jokowi kabur. Baju kita, Pak. Ijazah palsu itu, kan. Ini kemana-mana pasang lihat Hamzah kabur, takut. Tapi di situlah Allah takdirkan Hamzah meninggal di ujung tombak seorang kulit hitam bernama Wahsy. Terbelah dia punya dada Hamzah, jantungnya dimakan oleh perempuan namanya Hindun. Dia dendam karena ayahnya Muawiyah dibunuh oleh Hamzah. Ini cerita bukan Hindun tapi cerita Wahsy. Ketika hijrah ke Madinah, hijrah kemana, Pak? Ke Madinah, masa berdiri sawit ke Madinah. Di Madinah Wahsy ini ketemu Rasulullah. Dia sudah masuk Islam. Dia katakan, ya Rasulullah, engkau ingat saya? Nabi kata, engkau siapa ya? Nabi kan gak pernah kenal. Saya Wahsy yang membunuh Hamzah. Nabi langsung merah mukanya. Nabi mukanya murah apa? Merah dia punya muka Nabi. Nangis Nabi. Teringat siapa? Hamzah. Kata Nabi, kamu ngapain ketemu saya? Ya Rasulullah, dosa saya begitu besar, tapi saya cinta kepada engkau. Nah itu titiknya tuh, cinta kepada engkau. Terus apa maksudmu? Apakah Allah mengampuni dosaku? Bapak buka kitab Tanjul Gofilin halaman 969. Itu cerita Wahsy. Apa kata Rasulullah? Wahsy, aku mendengar kau saja sudah sakit hatiku, tapi ketika kau bilang tobat, aku senang. Bertobatlah. Kata Rasulullah, sebanyak buih di lautan dosamu pasti Allah akan mengampuni. Turunlah ayat ini nih. Wasari'u tadi itu asbabun nuzulnya. Wasari'u ila. Maka kata Nabi Muhammad, engkau kan sudah tua, cepatlah tobat sebelum rum ada di kerongkongan. Turunlah hadis, nih asbabul nuzulnya. Turunlah hadis dua ayat di Ibnu Abbas. Bunyi hadisnya, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Itu hadisnya. Sungguhnya Allah tidak akan menerima tobat seorang hamba ketika lu berada di kerongkongan, gak diterima. Ini mumpung segar nih Wahsy, diterima. Dicium tangan Rasulullah, dipeluklah Wahsy. Masya Allah. Kalau kita, Pak, lihat orang yang pernah bunuh paman kita, kita apain, Pak? Bentar, gua ke dalam, mau ngasah golok, bunuhin lu. Oh Nabi, masa Allah jiwanya. Nabi itu. Makanya banyak orang minta ampun kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu rahmatan, hatinya teduh. Beda sama kita sedang hilang aja marah-marah. Itu Gufron, tahu Gufron ini Pak? Yang bisa ngomong semua. Tahu nggak di TikTok? Ini yang terakhir nih. Motornya hilang, dia marah-marah, coba Gufron. Dia lagi ceramah Pak, motornya hilang, marah-marah. Saya komentarnya di TikTok, kata saya, Om Gufron, ente kan bisa bicara sama semut, ajak aja semut cari motor ente. Tahu Gufron ya Pak? Jangan ikut-ikutan begitu lah kalau ngaji, betul nggak? Ngaji yang lempeng-lempeng aja, betul nggak? Siratal yang lempeng. Ada lagi di Sunda, Bandung, Abah Aus. Hati-hati juga tuh. PA juga tuh sama. Apa kata dia? Kalau nggak ada Abah, waduh, dunia ini hancur. Lalu siapa kok? Ya, kok. Hati-hati nih yang ngaji di Formas. Jangan ngaji yang menyimpang, setuju nggak? Sekarang banyak orang majnun, apa majnun? PA. Hati-hati, ngaji itu yang lempeng berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, pasti aman. Ini kayak Formas nih, enak nih.
subuh udah datang ke sini, masya Allah. Bagaimana Allah nggak turunkan berkah? Kenapa? Tiap subuh orang berjamaah, ditambah dengan zikir, ditambah tolabul ilmu, pasti malaikat juga ikut hadir. Amin ya Rabbal. Itu kisah nyata. Bagaimana kisah yang tadi si aki-aki yang tobat ini? Menangislah dia. Dia peluk, saya dipeluk sama dia. Ustaz, terima kasih pencerahannya. Kenapa? Ustaz lain saya dibilang neraka. Oh, Nabi aja nggak gitu ya. Dia berapa kali konsultasi sama Ustaz bilangnya neraka, bapak ya. Saya putus asa mau mati Ustaz. Jangan Pak, jangan mati dulu. Bapak masih ada kesempatan oleh Allah untuk taubatan. Umur 85 masih kekar pelabuhan Pak. Bapak 60 udah loyo. 85 Pak, wih, Pelindo. Cerita begitu, kata saya, kok Bapak saya perhatiin bawa tas dia Pak Ustaz. Saya sekarang pindah-pindah masjid itikaf. Saya bawa tas, saya izin sama Allah, ya Allah, izinkan saya di sisa umur ini keliling masjid taubatan. Itu mantap, betul nggak? Saya tanya, terus istri Bapak udah makan gaji pensiun saya? Anak Bapak, apalagi anak saya udah senang Pak, saya bagi-bagi untuk pensiunnya. Gede Pak pensiunnya 1 miliar. Pelindo Pak, tahu Pelindo? Lah Bapak berapa pensiunnya? 10 juta juga kagak. Tuh nikmatnya. Yang penting taubatan. Jadi taubat itu jangan nunggu tua. Sebetulnya betul nggak Pak? Jangan nunggu tua. Ada orang disuruh sholat, kok nggak sholat? Entenya sholat masih miskin, begitu ngomongnya. Saya bilang nih, kok kenapa ya ngomongnya begitu? Oh, udah tua taubat dong. Udahlah taubat urusan gua. Tuh singkong ngomong begitu. Begitulah manusia kalau nggak dapat hidayah. Makanya betul nih jamaah kita di sini, alhamdulillah Allah kasih furqan atau furqan yang bisa membedakan mana hak mana yang batil, itu anugerah. Makanya ngaji terus, betul Bu? Bu? Nih jangan main ginian mulu nih. Kecuali ibu ngaji nih di handphone atau nanyain anak kapan pulang nak WA. Ini tiap hari Pak, paket ibu. Astagfirullah. Ada aja yang dipesan, dipersetik, daster, sendal, sampai kacamata, Shopee. Kata saya, ya Allah, ibu-ibu zaman sekarang kok seneng banget paket online Pak. Begitu Assalamualaikum, ibu ini, ibu itu paket lagi. Hati-hati Bu, kalau orang ibu sering mesen paket, besok ibu kalau meninggal nggak naik ambulan, naik truk JNT. Iya, mesen paket mulu Pak. Kalau kesian lakinya ludes duitnya Pak. Ini bagaimana sih bini gua, dikit-dikit paket, astagfirullah. Bu, dengerin apa ini saya ngomong. Jangan paket mulu, kecuali paket beli Quran nggak apa-apa deh ya. Tapi jarang saya dengar ini paket isinya apa Quran, nggak ada. BH, iya benar tuh BH. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya akhir zaman orang suruh banyak taubatan, banyak taubatannya dah hidup ini. Apalagi suasana sudah mulai kacau Pak. Jakarta Pak, air rock, tau air rock? Setiap hujan gede setengah meter Jakarta kerendam, masya Allah. Muara Angke, Muara Karang, Semper, Tanjung Priok, Marta Dinata, Ancol, tenggelam. Ya, tapi insya Allah dengan salut lama karena jauh Pak. Ramangun deket dah, Ramangun tuh. Dengan salut jauh. Kan mesti lewatin penggilingan dulu dong. Semper baru sini, nah itu taubat dah. Kalau Allah tiba-tiba murka, Aceh tahu nggak Pak kenapa begitu? Allah turunkan banjir karena hujan 8 hari 8 malam, cuma itu yang bilang Gubernur Aceh, Pak Mualim itu. Dia yang bilang Allah terima kasih 8 hari 8 malam hujan, banjir bandang.
Lah Jakarta 2 jam hujan becek, banjir juga. Tapi hati-hati, suatu saat Allah murka, Allah kirimkan 7 hari aja nggak bertiga, siap-siap aja, betul nggak? Kecuali bumi Malakasari, karena pada sholat subuh berjamaah doanya diijabah. Asal hujan turun ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat, Allahumma sholiban. Nggak jadi itu hujan berhenti. Makanya kalau dikasih hujan bilangnya apa, Bu? Ini lagi jemur Pak, lagi meres baju, mau jemur hujan tuh begini ngomong, ya hujan lagi begitu ngomong, malah dikasih geledek sama Tuhan. Oh hati-hati Bu, nggak boleh sembarangan. Kalau hujan turun lagi, kita lagi mau jemur nih, alhamdulillah rahmatmu turun di rumah aku. Ini bilang ya hujan lagi, begitu ngomongnya. Astagfirullah, Allah digerendengin coba. Jadi taubat itu penting, taubatan nasuha. Orang bertobat tadi kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, agar supaya Tuhanmu yukaffira, menghapus sayyi'atikum, segala dosa-dosa dan salahmu. Kalau sudah bersih, baru Allah masukkan kamu ke dalam surga. Artinya surga itu nggak boleh dimasukin oleh orang yang penuh dosa, tuh intinya. Oh kalau begitu, ingin masuk surga ketika sebelum sekarat itulah bersihin dosa, jangan pas sudah sekarat. Makanya ada surat Al-Munafikun, Pak. Ngantuk kali ya? Apa snack habis kali snack? Ada surat Al-Munafikun, Allah nyindir. Ada orang kaya suruh sedekah, dia nggak mau sedekah. Tiba-tiba Israel datang, teriak dia. Kata Allah, wa anfiqu, Al-Munafikun ayat 10-12. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang kematian. Dia nggak nafkahin. Datanglah sekarat, Israel depan mata. Israel disogok Pak. Mau disamsu. Apa kata dia nih ayatnya? Rabbi, nih Rabbi, apa Rabbi artinya? Tuhan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan diajak diskusi, coba mau mati bisa nggak engkau tunda ajalku barang sebentar. Qarib itu maknanya sebentar. Tuhan nanya, emang lu mau ngapain? Dikit lagi mau mati, kasih kesempatan hidup barang sebentar. Dia cuma minta 2, fa'as-sodaqah wa akun minas sholihin. Saya pengen sedekah sebentar aja. Pak, orang lagi sekarat bisa nggak mencet PIN? PIN ATM bisa nggak? Nggak bakal bisa, lagi sekarat megang-megang PIN. Kata Tuhan, emang lu mau ngapain kalau hidup? Saya pengen sedekah ya Allah. Wa akun minas sholihin, saya juga pengen jadi orang soleh. Terlambat. Kata Tuhan gimana? Terlambat. Ijaga ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, mati nih. Maka nih orang mati dalam kondisi minal khasirin. Apa khasirin? Menyesal alias rugi, sedih. Betul Pak? Makanya mumpung masih seger, ingat Allah. Kata orang Jawa, eling. Apa sih eling? Sadar. Ini banyak orang pada nggak sadar. Korupsi bukannya makin kurang, makin apa ya? Merajalela. Saya mau nanya Bapak, Ibu, yang korupsi orang Islam atau orang non-Muslim? Udah haji kan? Udah haji. Nah, itu Menteri Agama. Bagus. Siapa yang kenal Gus? Duit haji ditilep 100 triliun. Kong saya mau haji sampai meninggal ke gaji haji, yang nggak dipanggil-panggil. Kemana duitnya itu?
Itu kemana itu? Ditangkap di bank, dapat bunga, ditelan bunganya. Nah, dibilang Allah. Itu yang ngerti agama, apalagi nggak ngerti agama. Betul nggak Pak? Ada mata-mata kan gitu ya. Bodoh, biarin aja. Iya, gimana coba? Makanya suruh taubat. Betul nggak? Taubatan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan tentang ampunan Allah yang begitu luas. Intinya, yang dipanggil taubat bukan non muslim, bukan. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa amanu? Orang beriman. Karena orang beriman bisa aja salah. Begitu, makanya kita bersyukur di wilayah ini orang-orang beriman disatukan dalam satu taklim, namanya subuh berjamaah, subuh putih. Itu penting, jangan sampai putus. Makanya kalau ngaji niatin karena Allah, agar dapat dua, dapat jasmani, dapat rohani. Kalau kita meninggal hari itu, insya Allah langsung masuk surga. Mudah-mudahan yang ngaji pagi ini panjang umur, sehat walafiat, hidupnya barokah, selamat di dunia, selamat di akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak menjadi anak soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fiqhul qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa aliyaiha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan banyaknya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran dan semangat bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah dan kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan jazaa. Selama langkahnya, di setiap langkahnya Allah tambahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan di setiap langkah lagi Allah gugurkan segala dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Kami pengurus Amin Hakim hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah infak sedekah hari ini terkumpul 4.290.000 rupiah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa kepada Bapak Ibu sekalian atas rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balaskan dengan rezeki yang melimpah, dan insyaallah infak sedekah ini akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundang rapat Bapak Ibu yang sudah diundang, ada undangan rapat kesempatan 3.40. Agungkan asma'u